Menggunakan CTWA itu banyak sekali yang menggunakan, termasuk kamu. Tapi kita tahu di situ ada rahasia umum, yaitu adalah yang ngeklik WhatsApp sama yang beneran itu selisihnya cukup lumayan. Yang itu menyebabkan closing rate-nya menjadi rendah. Karena closing rate-nya rendah, karena yang masuk sedikit, maka tipis. Nah, itu menurut pengalaman aku diakibatkan karena value dari produk kalian atau brand kalian itu belum terdeliver, belum terkomunikasikan dengan baik. Makanya yang chat itu kebanyakan ampas. Audiens yang didapat ampas. Ya audiensnya ampas, ya pasti ngechat ampas. Berbeda kalau kalian itu sudah berhasil mendemokan value-nya, mengkomunikasikan value produknya dengan baik, maka angka CS, maksudnya angka yang ngechat pun itu bisa diturunin, bahkan ruas iklannya bisa meningkat jauh. Ya gampangnya adalah penjualannya bisa meningkat. Berarti kalian harus ngulik itu tadilah ya, konten iklannya, landing page-nya dan sebagainya. Nah, kayak gimana yang seharusnya diulik sehingga audiens yang kalian dapat bukan audiens ampas, itu yang akan kita bahas di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. Let's go. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads di series kita kesayangan kita, Facebook Ads Anti Dukun series. Kali ini kita udah ada di episode 109. Nah, kenapa kita ngebahas ini lagi? Ya karena lagi ada materinya dan lagi kepikiran. Jadi kita bahas lagi ya. Oke. Terus aku mau mengklirkan dulu ya definisi customer service. Jadi kebanyakan dari kita tuh salah mengartikan sebenarnya customer service itu tujuannya ya cuma sebatas memberikan kasih sayang kepada customer, atau dia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu pertanyaan remeh-temeh gitu. Nah, tapi kenapa customer service di WKW kalian ini malah menjadi pekerjaan yang berat? Yang dimaksud di sini adalah harus melakukan closing deal gitu. Closing atau deal dengan calon customer itu adalah deal maker. Ya, jadi kalau kalian itu punya customer service, suruh kalian ngedilin barang, ya itu menjadi job desk yang gak nyambung. Yang pertama yang menyebabkan tadi ya, kenapa kok closing rate-nya rendah, itu kan karena audiensnya ampas. Audiens yang ampas itu biasanya diindikasikan dengan kualitas pertanyaannya itu nggak jelas gitu loh. Bahkan mereka ngeklik chat aja itu cuman iseng ya. Nah itu pertama mereka bisa datang karena apa? Konten iklan yang kurang menemukan value produknya. Nah di depan ini udah ada contoh. Kalau teman-teman di sini ada yang menjual produk solusi, ya pastinya ada ya dan banyak ya. Nah produk solusi kalau kalian iklaninnya cuma sebatas kayak gini doang ya. Jadi ada produknya dipajang di iklannya, terus ada klaim di sampingnya. Ini kan klaim di sini ya. Itu bisa dibilang calon customer akan bilang kamu Om Do doang ya. Jadi teman-teman kalau kalian ngiklan jangan cuman seperti itu, kecuali produknya yang kalian jual itu kalian baru pertama jual, belum ada kompetitor dan kalian tahu banget bahwa produk itu diminati. Nah, itu namanya menjual fitur. Dan kalau belum ada yang jual, kalian iklannya pasti winning. Tapi kalau sudah saturated, nah kayak gini nggak akan works. Jadi hindari seperti ini. Ini namanya cuman klaim semata, ya klaim semata. Aku nggak rekomend, ya. Jadi yang aku rekomendasi seharusnya, ya. Jadi ini seharusnya ini kita nggak akan cuma sebatas teori, tapi benar-benar real case study ya. Yang seharusnya kalian lakukan di dalam konten iklan, kalau produk solusi ya, produk solusi ingat, yang dicari oleh orang, nah afternya. Maksudnya after itu apa? Jadi orang beli produk itu kan karena mereka menginginkan solusi yang ditawarkan itu hasilnya seperti apa. Jadi di sini kalian harus wajib menunjukkan afternya. Ini gambarnya kurang sip ya, coba aku hapus dulu. Jadi di sini kalian semacam di 3 detik pertama itu adalah hooknya. Jadi dengan menggunakan ini bakal menjadi seperti ini ya. Ini hooknya. Setelah hook di sini adalah
proses. Setelah proses, nah di akhir video harus benar-benar terlihat, oh ini loh hasilnya kalau menggunakan produk ini. Ini wajib ada kalau iklan kalian memang mau memberikan tugas yang lebih simple kepada si CS ini. Kenapa pengennya jadi susah kayak gini ya? Itu. Nah, ini tak ceritain aja case tadi. Jadi ada klien aku yang dia ngejual produk susu gitu kan. Dan dia setelah konsultasi penjualannya jadi lebih bagus. Itu kenapa? Jadi iklannya dia itu benar-benar menunjukkan bagaimana si susunya ini itu benar-benar bisa mengatasi suatu masalah yang spesifik. Di situ dilihatin, oh sebelumnya menggunakan susu itu ada masalah kayak gini. Terus selama proses penggunaan seperti ini. Nah, setelah sekian lama, akhirnya produk ini memang benar-benar bisa mengatasi masalah spesifik itu, ya. Dan itu bisa meningkatkan penjualan di klien aku. Itu, Mas, berarti kalau kita ngejual produk solusi, itu benar-benar harus teruji ya, Mas ya? Lah ya iya. Makanya yang disarankan kalau kalian ngejual produk solusi, sekian pieces itu jadikan sampel dulu. Ya, kalian kasihlah ke orang gitu, jadi sampel. Sampelnya itu nanti baliknya bukan berupa duit, tapi berupa feedback bagaimana hasil pemakaiannya. Itu insight itu aku dapatkan dari Mas William. Itu ya untuk produk solusi. Nah, cuman kan teman-teman di sini nggak semuanya itu menjual produk solusi. Ada juga yang menjual produk fashion, misal seperti itu. BTW untuk produk, misal kayak agensi cari rumah dan sebagainya itu konsepnya mirip-mirip kayak tadi ya. Oke, kita ke fashion. Nah, untuk fashion ini teman-teman, hindari banget lah konten iklan yang model seperti ini. Ini aku sangat tidak menyarankan. Yang seharusnya kalian lakukan, saya harus paham dulu ya, kenapa aku tidak menyarankan seperti ini ya. Karena ingat, fashion itu yang dijual adalah visual, brandingnya gitu. Nah, kalau kalian menjual seperti ini ya berarti kalian cuma menjual fiturnya aja, fitur pakaian. Ya ampun, ini kenapa susah sekali pulpennya. Fitur, ya, fitur pakaiannya. Kalau nggak main visual, sedangkan fitur pakaian itu beli di pasar aja bisa. Ya, jadi kalau kayak gini, dapat dipastikan nanti akan hanya sebatas menjual fitur, dan karena fitur jatuhnya akan ke harga, akan dibandingin ya kualitas setnya akan menjadi kurang bagus. Nah, seharusnya yang dilakukan adalah, nah ini ada contoh dari brand United Jeans, ini dari klien aku ya. Jadi jeans yang digunakan di sini, itu dipraktekkan, diperagakan ketika menggunakan berbagai macam baju. Oh, jadi baju kayak gini dengan setelan jeans kayak gini itu cocoknya digunakan untuk acara apa? Oh, kalau kamu pakai jeans ini di acara ini seharusnya atasannya seperti ini, ya. Jadi demokan value-nya. Demokan value. Aduh, mohon maaf ya, ini kenapa susah sekali. Nah, demokan value. Ya, entah video ataupun gambar. Ya. Nah, kalau teman-teman yang belum mempunyai mungkin SDM untuk mengeksekusi ini ya bisa hiring studio atau mungkin endorse orang. Ya, intinya produknya jangan asal dipajang. Itu. Nah, dengan seperti itu nanti kualitasnya akan jauh lebih oke ya karena orang udah melihat value-nya di dalam konten iklannya. Lanjut. Nah, ini yang sering menjadi momok utama adalah landing page asal panjang lebar. Nah, kalau teman-teman ngejual fashion terus landing page-nya panjang lebar kayak gini, ya itu sudah pasti dipastikan nanti kayak gini ya. Udah dipastikan nanti kualitas lead-nya nggak oke. Ya. Kualitas lead nggak oke. Ya, iya karena dari visualnya dan sebagainya seperti itu ya. Tapi kalau kalian masih ngebuat seperti itu ya setidaknya di konten iklannya lah sudah diperbaiki. Tapi kalau di sini kayak gini ya konsekuensinya ya seperti itu ya. Kualitas leadnya nanti nggak akan oke. Jadi tak sarankan mending kalau fashion mending bikin halaman produk seperti e-commerce aja pada umumnya. Jadi ada produknya langsung bisa check out di situ kalau fashion seperti itu. Nah, terus untuk landing page untuk produk solusi, nah biasanya kan tampilannya seperti ini ya. Seperti ini, seperti di bawah seperti ini.
Ya ampun ini. Seperti ini. Biasanya yang beredar di luar sana itu hanya sebatas menakut-nakuti. Ya kan? Atau ada promo seperti ini. Ya ini kan ada promo seperti itu kan. Sedangkan mereka itu kalau belum ngeh dengan value produk yang kalian jual, mereka juga males gitu loh. Nah, seharusnya yang dilakukan adalah ya seperti tadi, seperti klien aku yang ngejual produk susu tadi, di dalam landing page-nya itu dia dilihatin ya. Ketika menggunakan produk ini hasilnya seperti apa, dia bisa menghindari apa. Kalau kayak gini kan ini kan cuma klaim-klaim semata. Jadi di landing page tetap harus ada pembuktian klaimnya seperti yang ada di konten iklan. Nah, itu klien aku bisa dapat seperti itu, maksudnya bisa ngelembak seperti itu karena kita pada saat itu ngelihat punyanya klien. Ngelihat punya temennya, ternyata punya temennya landing page-nya kayak gini. Isinya di bagian atas itu adalah temennya itu bapaknya gagal operasi. Jadi di atasnya ada gambar bapaknya di depan rumah sakit terus gagal. Nah setelah gagal dia nyoba obatnya yang tersebut, alternatifnya. Nah jadi nggak jadi operasi. Nah itu kan benar-benar hasil akhir yang diinginkan. Jadi bukan cuma sebatas deskriptif nakut-nakutin seperti ini. Ya. Dan hindari menggunakan membahas terlalu dalam fitur-fitur produknya di dalam. Ingat, fokus di hasil akhirnya. Dengan kayak gitu nanti orang itu kecenderungan mau ngechat itu menjadi lebih gede gitu ya. Nah, kalau itu semua tadi kok nggak dilakukan, tugas CS-nya, tugas dealmaker-nya menjadi berat. Nah, karena nggak mau kan tugasnya menjadi terlalu berat. Nah, terus yang ketiga adalah itu tadi ya, yang balas bukan seorang dealmaker. Ya ingat CS itu sebenarnya bukan dealmaker. Ya. Jadi diusahakan teman-teman kalau mau memang fokus menggunakan CTWA ya yang balas itu adalah seorang dealmaker bukan seorang sebatas CS. Dari semua yang sudah aku jabarkan tadi ya ada 3 poin utamanya. Teman-teman kalau memang benar-benar kalian praktekkan beneran setelah video ini nanti gambarannya adalah aku mau lihatin ke kalian. Ini ada salah seorang yang ngechat ke aku DM dia mempraktekkan materi Kantin Dukun series premium itu dia walaupun dropship ya produknya itu bahkan bisa check out di website. Nah check out di website itu berarti dia enggak pakai CS guys, bayangin enggak pakai CS ya tetap ada tombol chatnya di websitenya tapi transaksinya itu di website. Kenapa? Ya tadi karena di dalam konten iklannya dulu itu value-nya udah ke deliver ya komunikasinya udah bener. Ketika value produknya udah nyampe lewat dari konten iklan aja itu tugas marketingnya udah separuhnya udah beres. Nah, ketika masuk halaman penawaran, terus bisa cek out di website, itu menjadi mungkin. Kenapa mungkin? Itu tadi, konten iklannya udah beres. Nah, kalau konten iklannya nggak beres, boro-boro mau cek out di website, pakai CS aja, CS-nya kewalahan. Kenapa kewalahan? Ya, karena value-nya belum terdeliver. Ya, ingat, itu aja masih dropship loh. Ya tentu dia dropship karena produknya mungkin dan brandingnya oke ya. Itu ada di e-course Anti Dukun series premium. Kalau kalian penasaran, ya kalian bisa beli aja e-course-nya. Cuman ingat ini tidak untuk semua orang. Kalau kalian yang terbiasa ngikutin master-master di luar sana mungkin gak akan cocok. Karena ini bener-bener kalau orang bilang ini aliran yang eksklusif. Ya, hanya orang-orang tertentu aja. Ya, ini linknya ada di bawah. Kalau kalian ingin mengikuti jejak orang yang praktek tadi. Cuman kalau teman-teman di sini stylenya bukan beli e-course, belajar sendiri, praktek sendiri, kalian kepengen konsultasi diarahin gitu, kalian bisa. Karena juga ada klien aku yang dia berhasil ya meminimalisir CS, Mas Ridwan ini ya, yang dia udah aku testimoni, udah interview. Orangnya ini dulunya bilang bahwa kalau closing lewat closing mak-mak itu harus menggunakan chat WhatsApp. Kan. Ternyata setelah konsultasi, ternyata bisa loh WhatsApp-nya diminimalisir, terus closing-nya di website. Buktinya dia ROAS-nya bisa sampai segini. Ya, atau juga Mbak Nadia ini ya yang dia ngejual produk solusi, ya, tapi menggunakan full checkout di website. Ya, nah itu klien-klien yang konsultasi. Ya intinya sama semua. Konten iklannya sudah mendeliver value. Nah kalau teman-teman mau modelnya konsultasi juga boleh, silakan kalian daftar linknya di bawah. Kalau konsultasi ya ada syarat-syaratnya, enggak semuanya aku terima. Dan ingat kalau budgetnya masih budget kere hure, masih BLT, mohon maaf bacanya seperti itu, aku tutup poin aja ya.
itu jangan daftar konsultasi. Tapi kalau kalian udah punya budget minimalnya 6 juta per bulan, atau kalian sudah ngiklan selama beberapa kurun waktu, boleh, silakan kalian daftar konsultasi, linknya di bawah. Oke, gitu aja untuk Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. Mungkin nanti kedepannya aku masih bahas anti dukun series lagi. Sepertinya aku akan bahas tentang placement Instagram ataupun Facebook karena lagi ada case studies baru. Ya, kalau teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe aja supaya nggak ketinggalan dengan konten terbarunya. Gitu, as always, may we always live in prosperity. This is Pusik signing off. Bye-bye.